Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya menyajikan salah satu materi dalam komunikasi politik, yaitu tentang propaganda. Tetapi kalau tentang propaganda secara umum, saya sudah pernah membuat videonya. Ini dia, mungkin bisa ditonton bagi yang belum ya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang salah satu teknik propaganda yang belakangan populer dilakukan ya dalam momen-momen politik seperti pemilu, tentu menjelang pemilu ya. Nah, namanya adalah Firehose of Falsehood. Ya, Firehose of Falsehood, FOF. Ya, secara harfiah artinya semburan dusta, semburan kebohongan, ya, semburan kepalsuan dan sejenisnya ya. Nah, teknik ini atau teknik propaganda ini sering juga disebut dengan propaganda Rusia. Ini karena memang dulu di Rusia teknik ini pernah digunakan. Dan ya menurut berbagai penelusuran bahwa propaganda Rusia ini kemudian menyebar juga ke berbagai negara. Disinyalir pemerintahan atau pada saat Pilpres di Amerika Serikat, Donald Trump versus Hillary Clinton ya dulu ya, teknik Firehose of Falsehood ini juga digunakan ya. Dan tentu bukan hanya di Amerika, di Brazil waktu itu presiden yang terpilih adalah Bolsonaro ya, dan Bolsonaro sesungguhnya pada saat itu tidak banyak diunggulkan, bahkan cenderung dianggap tidak punya daya saing lah, kira-kira seperti itu ya. Tapi ternyata dia terpilih menjadi presiden Brazil. Dan salah satu analisisnya adalah bahwa Bolsonaro ini menggunakan teknik Firehose of Falsehood itu, yaitu dengan menakut-nakuti rakyatnya tentang invasi tenaga kerja Cina di Brazil ya. Jadi bagaimana cara kerja Firehose of Falsehood ini? Nah, sesuai dengan namanya, semburan dusta, semburan kebohongan, bahwa para pelaku Firehose of Falsehood itu dia akan menyebarluaskan, akan membombardir khalayak masyarakat dengan berbagai berita palsu, berita bohong atau hoax ya, dan dilakukan setiap saat. Nah, kalau dulu mungkin sebelum era media sosial agak sulit ya. Tapi sekarang dengan ada di media sosial, ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya, maka semburan dusta itu dengan mudah dilakukan setiap waktu, setiap saat. Ya. Jadi hal-hal yang tidak berdasar, yang tidak punya faktanya, yang tidak valid dan seterusnya, tapi sengaja disebarluaskan ke masyarakat, ya dalam rangka supaya hal itu dianggap benar gitu ya. Karena salah satu pernyataan dari menteri propaganda Nazi, ingat dulu Nazi pernah punya menteri propaganda yang namanya Joseph Goebbels ya. Dia antara lain mengatakan bahwa sebarluaskan kebohongan kepada rakyat, karena kebohongan-kebohongan itu kalau terus-menerus disebarluaskan, kalau terus-menerus disampaikan kepada masyarakat, maka lama-lama akan dianggap kebenaran. Nah, disinilah bahayanya. Jadi rakyat atau khalayak nanti tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang palsu, mana yang bohong, mana yang berdasarkan data atau benar gitu ya. Sehingga yang bohong pun, yang palsu pun bisa dianggap benar. Nah, ini sangat berbahaya teknik Firehose of Falsehood ini. Dan ini tentu saja menjadi ancaman ya dalam peristiwa politik seperti pemilu ya, termasuk di negeri kita di Indonesia ini, karena kita akan menghadapi pemilu 2024. Maka tentu hal-hal semacam ini perlu kita antisipasi karena jelas berbahaya ya. Tentu kita tidak melihat apakah dari pihak C atau pihak B, pokoknya dari manapun pihaknya, teknik Firehose of Falsehood itu kalau digunakan jelas akan sangat berbahaya. Nah, karena itu salah satu cara agar kita tidak terjebak, tidak terpengaruh oleh Firehose of Falsehood ini, maka adalah literasi digital. Kita harus literate secara digital gitu ya, harus aware terhadap digital, jangan mudah percaya pada hoax
rajin untuk melakukan verifikasi, baik verifikasi sumber maupun verifikasi konten atau isi. Dan itu kita lakukan setiap diri kita gitu. Jangan bergantung kepada orang lain, jangan bergantung kepada grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kita melakukan sendiri ya. Sudah banyak contoh, misalnya ya, negara Prancis atau rakyat Prancis tidak terlampau terpengaruh oleh firehose of falsehood. Misalnya ketika calon presiden dari sayap kanan itu kan sering sekali mengkampanyekan tentang bahayanya imigran, karena di Prancis kan banyak sekali pendatang-pendatang ya dari negara-negara sekitarnya, entah dari negara Arab atau negara-negara yang lain, sehingga Le Pen ini yang notabene sayap kanan di Prancis sering menyuarakan tentang anti-imigran ya, dengan cara membangkitkan nasionalisme orang-orang Prancis. Tapi ternyata kan orang Prancis cukup terliterasi, jadi mereka tidak mudah terpengaruh. Nah itu mestinya kita juga nanti atau ketika banyak sekali hoax-hoax menyebar di sekitar kita ya, maka ya kita diharapkan seperti mereka gitu, kita terliterasi secara digital, tidak mudah percaya akan berita-berita yang disangsikan gitu ya, dan juga tidak mudah menyebarkan berita-berita yang dilakukan tersebut ya. Cukup kalau kita sebagai penerima, kita yang menerima, kalau bisa verifikasi, kita verifikasi, kalau tahu itu tidak benar, stop gitu, jangan disebarkan. Nah itu teman-teman tentang firehose of falsehood, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.